Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti juga turun tangan mengawal kasus tersebut. Sementara dari pihak Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Amor Chandra Julibuana mengatakan pihaknya membentuk tim internal untuk memeriksa Aibda Wibowo Hashim dengan dugaan telah menyalahgunakan wewenang pendidikan. Tuduhan Aibda Wibowo mengambil barang bukti masih kita dalami semua, katanya pada Selasa 22 Oktober kemarin. Namun sebelum sidang, kuasa hukum Supriyani Syamsuddin dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi, dibuat murka sebab kliennya sengaja ditahan saat masuk ruang sidang. Ada upaya mediasi dadakan dari pihak kepolisian yang meminta Supriyani mengaku minta maaf. Mediasi tadi itu ada upaya untuk RJ, tapi klien kami itu Supriyani tidak mengakui perbuatannya, ujar Syamsuddin. Hal serupa juga diungkapkan Ketua LBH Hamis Sultra Andri Darmawan. Upaya mediasi di detik-detik menjelang sidang cenderung bukan mediasi. Ia meminta pihak kuasa hukum jika melihat potensi terdakwa tertekan karena diintervensi bakal meminta perlindungan saksi. Lantas siapa sosok Aibda Wibowo Hashim? Dia merupakan polisi berpangkat bintara senior Ajun Inspektur Polisi 2. Pangkatnya tak main-main di Polsek Baito, yakni Kanit Intel Polsek Baito. Di sanalah Supriyani dilaporkan, diproses hingga menjadi tersangka dan kini menjalani sidang di pengadilan. Pihak kuasa hukum Supriyani pun sempat mengungkapkan ada upaya dari sang oknum meminta uang damai 50 juta. Namun hal itu dibantah oleh Aibda Wibowo Hashim. Kalau terkait permintaan uang yang besar 50 juta seperti itu tidak pernah kami meminta. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak pernah meminta, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan Forum Orientasi Studi Kebijakan Sragen. Oke, dalam hal ini kami mengucapkan selamat berbahagia para pemirsa, para listeners. Semoga sehat dan selalu penuh rezeki dan panjang umur. Baik, untuk ini hari kami akan menyampaikan menyampaikan statement, yaitu vonis bebas Supriyani karena tanpa bukti. Ini jelas bahwa dalam pernyataan sidang, fakta sidang yang kami ngamati beberapa kali dalam persidangan di Pengadilan Negeri Antolo, bahwa Supriyani betul-betul tidak menjalani pidana atau melakukan penganiayaan pada anak yang diduga dipukul oleh sapu oleh Supriyani. Jadi ini saya mengharapkan nanti pada sidang berikutnya tanggal 25 November 2024 Supriyani agar diputus bebas, dan itu menjadi kasus nasional dan akan dikawal oleh Bapak Kapolri sendiri dan Bapak Mendikbudrismen Bapak Abdul Muti dan Bapak Kapolri Listio Sigit Jenderal. Ya, mudah-mudahan dalam persidangan nanti vonis hakim dinyatakan untuk Supriyani vonis dengan bebas, artinya bebas murni yang tidak tersangkut pada penjalanan itu pidana, jadi lepas dari pidana. Jadi kasus Supriyani itu sebenarnya adalah suatu rekayasa dan penuh kepalsuan. Nah, itulah yang menyebabkan Supriyani terpojok, akhirnya ditahan di lapas 3 Kejaksaan Negeri
Maka itu sebagai bukti kebenaran untuk Supriyani tidak sebagai tersangka atau terdakwa. Satu, dokter forensik Raja Alfah Widya Asmara dari Rumah Sakit Bayangkara menyatakan bahwa luka pada anak si korban bukan oleh sapu Supriyani. Itu jelas. Yang kedua, tak ada saksi yang melihat pada saat itu, tanggal 24 April 2024. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa saksi itu harus ada dan melihat, mendengar dan mengalami. Di situ pada saat kejadian itu tanggal 24 April 2024 tidak ada orang pun melihat. Dan itu sudah tidak ada bukti dan tidak ada fakta bahwa itu Supriyani melakukan pidana. Dan ketiga, pasal 183 KUHP, tanpa dua alat bukti hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara, dan hakim berani memutus ini menjadi kasus karena pengamat hukum siap mengawal Supriyani. Jadi ini Supriyani diharapkan diputus atau divonis bebas sehingga Supriyani bisa menghirup udara segar di luar. Kita merasakan bahwa Supriyani itu sudah menderita. Satu, sudah ditahan 7 hari di apa itu? Pas kejaksaan, dan itu dari pengamat hukum bahwa kasus itu harusnya tidak layak untuk dinaikkan. Mengapa? Karena tanpa scientific investigation, jadi tanpa science crime investigation, jadi tidak ada bukti ilmiah. Jadi jaksa harusnya menolak itu laporan penyidik dari kepolisian karena tanpa lengkap dan tidak ada bukti. Jadi the prosecutor is able to reject the result of investigation. Jadi itu jelas-jelas tidak sesuai dalam fakta persidangan. Maka itu dan putusan jaksa masih menuduhkan bahwa Supriyani masih melakukan memegang sapu, itu secara implisit dianggap Supriyani melakukan tindak pidana. Itu keputusan jaksa walaupun menuntut bebas dari segala tuntutan, maka itu masih melanggar Undang-Undang Kejaksaan nomor 24 tahun 2021. Maka diharapkan keputusan bebas untuk Supriyani lebih tegas, dan itu juga dikawal mestinya oleh KY, Komisial Yudisial. Jadi kalau diamati oleh KY, Komisi Yudisial, jaksa dalam memutus perkara pasti akan hati-hati. Jadi jelas sesuai dengan oriented justice system, ada 4 aspek: saksi, bukti, dan pengakuan, dan petunjuk. Semuanya memenuhi syarat bahwa vonis hakim harus vonis bebas terhadap Supriyani. Dari saksi
sudah jelas saksi anak dianggap gugur karena tidak bisa disumpah dan di bawah umur 18 tahun. Yang kedua, pengakuan Supriyani jelas tidak mengakui, karena memang tidak mengakui karena Supriyani saat peristiwa tanggal 24 April mengajar di kelas 1B, sedangkan korban di kelas yang jadi anak korban jadi kelas 1A. Dan ini bukti saksi sudah tidak mencukupi dalam sidang. Dan bukti forensik sudah jelas bahwa itu bukan dipukul oleh sapu karena jatuh sawah, kemungkinan bisa. Karena sebelumnya orang tua mengatakan bahwa anaknya pernah jatuh di sawah. Jadi dari saksi ahli, pengakuan, bukti dan bukti pengakuan saksi dan petunjuk para ahli jelas. Karena menyimpulkan banyak kejanggalan seperti Reza Indragiri, psikologi forensik, menyatakan kejanggalan. Dokter forensik Raja Alfah Widya Aswara dari Rumah Sakit Bayangkara juga menyatakan tidak cocok dengan luka di anak korban dan itu bukan karena sapu. Dan ketiga yaitu saksi ahli pidana yaitu Baris-Krim mantan Kusno Juwaji, Bapak Kusno Juwaji juga menyatakan bahwa anak tidak bisa menjadi saksi dan gugur, dan maka dalam hal itu tiga-tiganya saksi sudah tidak ada, bukti tak ada, pengakuan ya tidak ada. Para ahli sudah menyimpulkan itu kejanggalan, maka disimpulkan bahwa Ibu Supriyani guru honorer SD 4 Paito ya, divonis bebas. Dan hakim harus hati-hati dengan pasal 183 bahwa dua alat bukti itu bisa untuk menjatuhkan hukum, tapi kalau tidak ada dua alat bukti, hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara. Demikian, semoga Supriyani pada tanggal 25 November 2024 diputus bebas. Terima kasih atas perhatiannya para listeners, para pemirsa yang baik. Thank you for your watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.